Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditama. Di sini saya akan melakukan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal, kemudian cara mengkonfigurasi IP pada Debian 9. Nah, pertama-tama kita membutuhkan sebuah virtual machine, yaitu kita akan menggunakan VirtualBox versi 6.1.50. Kita ketik saja linknya di atas ini, kemudian pilih operating system apa yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah kita mendownload Debian 12. Saat ini pada video ini yang saat ini saya buat, Debian sudah berada di versi 12. Nah, kalian install saja langsung dengan mengklik ini. Ini adalah linknya. Baiklah, kita langsung saja. Nah, apabila sudah selesai terinstall VirtualBox-nya, kemudian kita pencet new untuk membuat sebuah mesin virtual. Berikan sebuah nama mesin tersebut. Biasakan ketika kita membuat sebuah mesin virtual, yang pertama kali kita tuliskan adalah nama dari operating system tersebut, misalkan Debian, Windows, atau apapun itu. Di sini saya akan menggunakan Debian, maka saya akan menggunakan nama diawali dengan nama Debian. Nah, jika sudah, pastikan tipenya adalah Linux. Kenapa Linux? Karena Debian 12 adalah salah satu dari distro Linux. Kemudian versi 64 bit. Versi 64 bit ini, kenapa saya menggunakan 64 bit? Karena komputer yang saya gunakan ini sudah support 64 bit. Kemudian kita klik next. Kita diamkan saja memory size-nya. Kemudian hard disk-nya kita buat VDI, next, dynamic allocated, next. Nah, ini merupakan lokasi file yang akan disimpan untuk membuat mesin virtual. Kemudian ini adalah besaran dari mesin yang akan kita buat. Saya merekomendasikan sebesar 8 GB. Kemudian klik buat. Nah, jika sudah, kita klik setting. Nah, di setting ini kita klik ke storage atau penyimpanan. Di sini kita harus masukkan sebuah CD. CD apa? CD ini adalah yang tadi yang kita download. CD yang kita download berupa ISO Debian. Nah, kita tambahkan ISO di sini. Ini dia. Ini adalah ISO Debian 12.2.0 DVD1. Saat ini Debian 12 hanya menyediakan satu CD yang saya tahu, yaitu DVD1 saja. Kemudian kita klik open. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah. Kemudian kita ke network. Ini dia. Ada NAT bridge host only. Di sini saya hanya akan menggunakan host only. NAT itu untuk internet, host only itu hanya untuk Debian. Jadi tidak terhubung ke internet. Oke, kita klik oke. Nah, jika sudah, kita klik start atau kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, kita pilih install yang kedua. Graphical install itu untuk mendownload GUI, sedangkan kita akan melakukan download berupa CLI. Nah, ini kita bisa memilih bahasa. Bahasa yang saya rekomendasikan adalah bahasa Inggris. Kita klik next. Nah, ini adalah territorial area. Jadi, di mana kita ini juga akan mengatur ke bahasa dan lokasi. Saya berasal dari Indonesia, maka saya pilih other. Kemudian ada di benua mana Indonesia itu? Ada di Asia. Kemudian kita pilih Indonesia. Nah, ini adalah lokasinya. Kita pilih United States. Ini adalah settingan keyboard. Saya menggunakan QWERTY, American English. Ketika tadi kita memilih, sesuaikan saja dengan lokasi saat ini kamu berada.
tunggu sebentar. Nah, kita disuruh untuk membuat default root kita 0 saja. Nah, kenapa kita pencet 0? Karena kita tidak akan melakukan konfigurasi internet sekarang, tapi nanti kita akan melakukannya secara manual. Nah, ini adalah hostname dari Debian. Hostname ini bebas, apa saja, asalkan menggunakan huruf kecil. Jika sudah, kita klik enter. Nah, ini adalah password untuk root. Apa itu root? Root adalah super user, di mana super user itu berada di tingkatan paling atas. Kita masukkan saja super usernya, password usernya, kita ketik sekali lagi. Nah, ini adalah full name untuk user. Kita masukkan saja, masukkan dari pertama. Kemudian inilah username. Username atau kita bisa ada root, di bawahnya adalah user, hanya user saja. Jadi ada super user dan user. Super user itu bisa mengakses semuanya, sedangkan user hanya dapat mengakses sesuatu yang sudah ditentukan oleh super user. Nah, ini kita masukkan password untuk user. Ketika kalian melakukan setting password, pastikan kalian mengetikkan meskipun hanya satu huruf. Jangan sampai kosong. Nah, ini adalah untuk menyeting waktu. Saya memilih Jakarta, Java. Kenapa saya memilih Jakarta dan Java? Karena saya berada di zona waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah kita akan membuat sebuah partisi. Kita akan melakukan sebuah partisi manual saja. Tidak apa-apa. Kita ke sini. Yes. Nah, terdapat free space. Kita tadi sudah mengatur besarannya. Mau berapa? 8 GB. Kemudian, create new partition. Kita buat, tadi kita sudah membuat sebuah RAM yang sebesar 1 GB, di mana untuk swap area ini, untuk swap area ini, untuk swap area ini membutuhkan 2 kali RAM. Jadi kita sudah memilih tadi 1 GB, maka kita akan memilih 2 GB dan klik enter. Untuk logic beginning, nah ini kita ganti dengan swap area. Kemudian done. Nah, yang kedua kita membuat, tadi ada sisanya karena kita sudah membuat 2, 8 dikurang 2 adalah 6. Kita akan membuat sebuah automatic saja, spread home partition. Nah, jika sudah, harus ada swap home dan slash. Finish. Write the change to this. Yes. Baik, kita akan tunggu. Dalam membuat partisi ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, karena partisi yang kita buat juga sangat besar sekali, yaitu 8 GB. Apabila dalam pemilihan tadi, misalkan laptop kalian adalah 64 bit, namun ketika memilih untuk membuat mesin baru tidak ada pilihan 64 bit, maka kalian harus masuk ke dalam BIOS. Di dalam BIOS itu kalian dapat men-setting di mana mengganti untuk menghidupkan 64 bitnya. Jadi di dalam BIOS itu biasanya dalam laptop-laptop baru biasanya 64 bit itu tidak langsung jalan, melainkan harus dikonfigurasi dulu. Konfigurasinya gampang, kita tinggal masuk ke BIOS. Di YouTube banyak tutorialnya, kalian bisa cari sendiri.
Jika sudah, di sini kita dapat memilih apakah DVD yang sudah kita install sebelumnya akan kita lakukan scan dulu apakah DVD-nya itu berjalan dengan normal atau tidak. Saya merekomendasikan untuk ya, untuk melihat apakah CD kita ini benar atau tidak. Saat ini kita pilih no saja. Network error, no. Nah, saat ini Debian sedang menginstal software yang dibutuhkan untuk menjalankan operating system. Package usage server, no. Nah, ketika kita ingin menginstal Debian dari awal, kita akan disediakan sebuah pilihan. Kita ingin menginstal apa saja. Karena saya hanya ingin menginstal Debian, maka saya hilangkan essential servernya dengan menekan tombol spasi, kemudian tab, continue. Nah, ketika kalian ingin menginstal Debian saja, maka standar sistem utilities-nya harus tetap dibintangkan. Itu artinya kita ingin mendownload software standar sistem utilities. Kemudian kita tekan enter. Memang dalam penginstalan Debian 12 ini, penginstalan Debian versi manapun biasanya itu loadingnya sangat lama sekali. Itu tergantung dengan kecepatan laptop pertama, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah besaran dari mesin yang kita buat tadi. Dalam penginstalan juga sebisa mungkin kita tidak melakukan shutdown atau menutup operating system yang sedang kita download ini. Kenapa? Karena apabila kita tutup atau kita melakukan power off pada saat mesin ini diinstal, maka bisa terjadi sebuah crash di mana operating systemnya gagal dalam pengunduhan. Nah, ini adalah hal yang fatal. Install the group bootloader. Jadi, ini kita harus pilih yes. Kalau no, maka tidak akan terjadi apa-apa. Artinya adalah boot system. Sistem mana yang akan kita jalankan? Kita pencet yes. Nah, sistem yang mana? Biasanya kalau misalkan kita ada yang namanya dual boot. Dual boot itu terdapat dua buah sistem operasi di dalam satu komputer. Nah, karena kita sudah menginstal Debian, kita pilih yang /dev/sda. Kita klik enter. Saat ini Debian sedang menginstal bootloader-nya, di mana bootloader ini berguna untuk menjalankan Debian tersebut. Nah, installation complete. Maka kita klik continue. Finishing the install. Baik, ini. Baiklah. Kita tunggu sebentar. 2, 1. Oke, kita tunggu.
kita diminta untuk login ke Debian. Kita masuk sebagai root. Bagaimana caranya kita masuk sebagai root? Kita masukkan username berupa root, kemudian masukkan password root yang tadi. Ingat, password root, kemudian username untuk user, itu jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kalau kita lupa, kita tidak bisa masuk ke dalam Debian yang sudah kita buat. Kita klik enter. Nah, tanda pagar ini berarti kita sudah masuk sebagai super user atau root. Nah, kita ingin mengkonfigurasi IP-nya. Kita akan membuat untuk mengecek IP saat ini, kita klik IPL, enter. Nah, saat ini kita tidak memiliki IP, maka kita akan melakukan setting IP. Bagaimana caranya? Masukkan perintah berikut, nano. Nano itu untuk apa? Nano itu untuk membuka sebuah file di dalam Debian. /etc/log/interface. Artinya apa? Kita akan membuka sebuah file yang bernama interface di dalam folder network, di mana folder network ini berada di dalam sebuah file yang namanya etc. Enter. Kita edit saja di sini. LO-nya kita ganti ENP0S3. Apa maksudnya ENP0S3? ENP0S3 itu untuk ETH1 atau Ethernet 1. Untuk Ethernet 2, kalian juga bisa menyetingnya, namun namanya bukan ENP0S3, melainkan ENP0S8. Kita ganti LO-nya dengan ENP0S3. Kemudian loopback-nya kita ganti dengan, karena kita akan membuat sebuah IP statik, maka kita akan tulis statik. Kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah IP dynamic, kalian tulis dynamic. Nah, bagaimana cara membuat sebuah IP statik? Pertama, kita akan membuat sebuah address. IP-nya berapa? Kita akan menggunakan 192.168.28.1. Kemudian netmask-nya itu 255.255.255.0. Ini cara mudahnya, tapi ada cara singkatnya. Kita tinggal menambahkan netmask-nya di sini /24. Sama saja, 24 itu sama dengan 255.255.255.0. Kemudian kita save. Bagaimana cara nge-save-nya? Di situ sudah terlihat ctrl X untuk exit, kemudian save modified buffer. Apakah kita akan men-save perubahan? Jika ya, tekan Y, jika tidak, tekan N. Tekan Y, kemudian enter. Nah, sudah. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengecek IP? Kita cek lagi IP-nya. Nah, IP yang sudah kita masukkan tadi belum terbaca. Kenapa belum terbaca? Karena setiap kita melakukan perubahan di sebuah file Debian, kita harus merestart Debian tersebut. Bagaimana caranya? Begini caranya. Service networking restart. Jadi kita akan merestart network yang tadi. Networking di sini itu adalah yang tadi network yang tadi. Networking ini berupa paket. Nah, sudah. Kemudian kita sekali lagi ada beberapa cara. Itu cara yang pertama dengan service networking restart. Yang kedua, kita bisa melakukan restart dengan cara seperti ini. /etc/init.d untuk merestart /networking restart. Saya biasanya menggunakan dua ini. Saya biasanya menggunakan /etc/init.d. Di mana itu? Kenapa? Apa bedanya? Ini bedanya. Nah, sudah sukses. Restarting networking via sistem CTL, networking.service. Maka kita coba mengecek apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Kita klik IPA, enter. Nah, kita sudah melihat di situ ada ENP0S3. Nah, ENP0S3 itu IP-nya berapa? Di situ sudah terlihat inet 192.168.24/24 itu 255.255.255.0. Nah, menurut saya kita sudah berhasil sejauh ini. Kita sudah melakukan instalasi terhadap Debian 12 dan kita juga sudah melakukan setting atau kita sudah melakukan konfigurasi terhadap IP. Baik, menurut saya cukup sampai sini saja video yang akan saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dari saya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tama, pamit undur diri. Terima kasih.